Video kali ini akan dibahas koin Indonesia zaman penjajahan Belanda, yaitu nominal 5 sen, dan akan saya tunjukkan sesuai dengan judul bahwa terdapat dua jenis koin serupa nominal 5 sen ini, tapi yang satunya berharga sekitar 500 kali lipatnya dari koin satunya. Tonton video ini sampai selesai, yang sangat bermanfaat bagi yang ingin mendalami pengetahuan uang kuno, karena sebelum saya tunjukkan dua koin sejenis tersebut beserta alasannya kenapa harga sampai 500 kali lipatnya dari jenis lainnya, saya akan bahas sedikit detail seputar koin 5 sen ini agar bagi yang belum mengetahui sekaligus bisa belajar mendalami koin 5 sen ini secara lengkap yang berguna bagi Anda semua. Koin 5 sen ini masih relatif sangat mudah didapat di Indonesia. Koin 5 sen ini berbahan nikel yang berwarna seperti perak. Untuk itu, guna mempermudah membedakan bahwa bahannya nikel, maka dengan sengaja koin nikel ini berlubang tengah. Sama seperti koin-koin Eropa pada waktu itu, juga sengaja diberi lubang tengah agar mudah mengenali bahwa yang berlubang tengah bukan berbahan perak. Koin 5 sen ini dicetak sebanyak 3 tahun cetakan, yaitu cetakan pertama tahun 1913, kemudian tahun cetakan 1921, dan yang terakhir tahun cetakan 1922. Untuk tahun 1913 dicetak sebanyak 60 juta keping. Tahun 1921 dicetak sejumlah 40 juta keping, dan yang tahun 1922 dicetak sejumlah 20 juta keping. Kalau dilihat dari segi jumlah cetakan, maka tahun 1922 adalah yang paling sedikit dicetak, yang mungkin Anda mengira tahun 1922 paling jarang populasinya bila dibandingkan dengan tahun 1913 dan tahun 1921. Kalau Anda berpendapat demikian, ternyata salah. Karena kenyataannya bahwa tahun 1913 adalah tahun yang paling sulit atau paling jarang bila dibandingkan dengan kedua tahun cetakan, yaitu tahun 1921 dan tahun 1922. Kalau saya amati dari jumlah banyak koin yang saya dapat, sepertinya komposisi campuran bahannya khusus untuk tahun 1913 berbeda dengan tahun 1921 dan 1922. Sepertinya komposisi bahan untuk tahun 1913 sedikit lebih empuk atau lunak, sehingga sebagian besar yang berhasil dikumpulkan dalam kondisi rata-rata tidak baik. Sangat sulit sekali mendapatkan kondisi bagus untuk tahun 1913. Beda halnya dengan tahun 1921 dan 1922, relatif gampang mendapatkan koin dalam kondisi bagus. Terutama untuk tahun 1922 adalah tahun yang paling mudah mendapatkan kondisi yang bagus. Hal ini saya simpulkan dari pengalaman saya selama ini, dan penting untuk saya informasikan ke masyarakat agar mengetahui koin 5 sen ini secara detail. Berikutnya mari kita lihat sisi belakang koin. Terdapat dua inskripsi. Yang satu inskripsi dengan huruf Jawa dan satunya inskripsi dengan huruf Arab. Adapun yang berhuruf Jawa berbunyi Saporo 20 rupiah, artinya 1/20 rupiah. Dalam arti 1 rupiah sama dengan 20 keping koin 5 sen. Sedangkan inskripsi berhuruf Arab dan bunyinya bahasa Melayu atau Indonesia yang dikenal dengan Jawi, kalimatnya dalam huruf Arab tapi bunyi kalimatnya dalam bahasa Melayu atau Indonesia. Sebagai tambahan pengetahuan, bila kalimatnya dalam huruf Arab tapi bunyinya dalam bahasa Jawa, maka dikenal dengan nama Arab Pegon.
Inskripsi kalimat Arab tersebut terdiri dari 2 baris. Untuk baris atas berbunyi #20, sedangkan yang bagian bawah berbunyi rupiah. Sekarang kita lihat bagian depan atau obverse. Lihat ornamen padi dan bandingkan dengan ornamen padi juga pada koin 1 sen Nederland Indie Indonesia. Mirip kan? Dan sekarang lihat koin Indonesia cetakan pertama, yaitu koin aluminium tahun 1951 yang desain gambar padinya mencontek desain gambar koin Belanda 1 sen. Sebagai tambahan informasi bahwa koin 1 sen bolong tersebut dan 5 sen berlaku secara resmi di Indonesia sampai awal tahun 1950-an. Lihat di layar. Proses pencetakan koin tentunya dilakukan melalui tahapan dari pembuatan desain, kemudian membuat contoh sebelum dilakukan pencetakan massal. Proses tersebut sering memerlukan waktu bertahun-tahun. Seperti halnya koin 5 sen ini, bahwa cetakan pertama tahun 1913, tapi pada tahun 1911 telah dilakukan pembuatan contoh sebagai pattern untuk koin 5 sen ini. Desainnya sama dengan koin yang akan dicetak massal dengan nominal 5 sen, dan koin 5 sen bertahun 1911 baru-baru ini terjual di lelang internasional seharga $2.200 dan masih ditambah 17,5% untuk fee penyelenggara lelang. Katakan $1 Amerika sebesar Rp14.700, maka dalam rupiahnya harga koin tersebut sebesar Rp37.999.500, sedangkan untuk tahun 1913, 1921, dan 1922 yang masih relatif mudah ditemukan di Indonesia, untuk kondisi sedang harganya masih murah sekali, sekitar 10 sampai dengan Rp15.000, dan yang untuk UNC harga sekitar Rp75.000. Sekarang bandingkan dengan koin sejenis tahun 1911 dengan harga Rp37.999.500, dan ini sekitar 500 kali lipat dari harga koin sejenis baik untuk tahun 1913, 1921 maupun 1922. Sebagai tambahan informasi bahwa untuk tahun cetakan 1913 juga terdapat koin proofnya, yaitu dengan ciri koin tanpa lubang. Juga proof untuk tahun 1921 yang mempunyai ciri yang sama, yaitu koin 5 sen tanpa lubang tengah. Sedangkan untuk tahun cetakan 1922 tidak terdapat jenis proofnya. Koin-koin proof ini tergolong sangat-sangat langka sekali dan harganya sangat-sangat mahal sekali. Dan kebetulan saya tidak mempunyai contohnya. Kalau berkenan, saya sarankan agar segera mengkoleksi koin 5 sen ini, mumpung harga masih sangat murah sekali. Walaupun populasinya masih banyak di Indonesia, tapi sejauh pengetahuan saya sudah masuk di beberapa investor uang kuno, sehingga relatif tidak gampang untuk mendapatkan koin 5 sen ini dalam kondisi yang bagus. Silahkan pelajari terus koin secara mendalam dengan rajin menonton video-video Kintamani, karena channel Kintamani dikhususkan untuk pembelajaran atau edukasi uang kuno, sehingga semua isi video di channel Kintamani adalah informasi yang benar dan valid. Demikian episode video kali ini. Kalau berkenan, saya sarankan silahkan rajin-rajin nonton video-video di Kintamani Channel yang memang dikhususkan untuk pembelajaran uang kuno. Dengan adanya Kintamani Channel akan mempermudah bagi siapa saja yang ingin memperdalam uang kuno. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.